Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah Ekonomi Internasional yang dibimbing oleh dosen Pak Novi Eko Prasetyo. Baik, di sini adalah identitas saya, nama lengkap Oletius Olet dengan nomor NPM 21710004200037. Jurusan atau prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas FPISH atau Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, ya, Universitasnya IKIP Budi Utomo Malang. Ya, berikut adalah perusahaan multinasional di Indonesia. Di sini saya mengambil sebuah perusahaan Epson, di mana perusahaan Epson merupakan salah satu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Ya. Epson sebagai pemimpin dunia untuk teknologi yang didedikasikan untuk saling menghubungkan manusia, benda, dan informasi dengan teknologi yang efisien, compact, dan presisi. Dengan jajaran produk dari printer inkjet dan sistem cetak digital hingga proyektor 3LCD, jam tangan, sistem perasa, dan industri robot. Epson fokus untuk menggerakkan inovasi dan melampaui harapan pelanggan untuk inkjet, komunikasi visual, wearable, dan robotik. Dipimpin oleh Seiko Epson Corporation Jepang. Epson Group memiliki 81.000 pekerja di 85 perusahaan di seluruh dunia dan bangga atas kontribusi yang berkelanjutan untuk lingkungan global dan masyarakat tempat Epson beroperasi. Berikut adalah profil perusahaan Epson. Seiko Epson Corporation atau Epson merupakan sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai macam produk elektronik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1942, bermarkas di Suwa, Nagano, Jepang. Perusahaan ini mempekerjakan 87.626 pekerjanya pada tahun 2007 dan didirikan pada bulan Mei tahun 1945, Suwa, Prefektur Nagano, Jepang. Kantor pusat Suwa Prefektur Nagano, Jepang. Organisasi induk Seiko Group. Jumlah karyawan 80.928. Anak perusahaan Orion Watch Company, Epson, Sales Jepang Corporation lainnya. Tokoh penting Seiji Hanaoka, Minoru Usui, Yasunori Ogawa. Ya. Visinya adalah memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat, serta kesempurnaan dan kebahagiaan masyarakat dunia melalui penawaran produk yang bermanfaat dan pelayanan yang menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat sekaligus menawarkan pemecahan terhadap dua kenyataan tersebut serta masalah-masalah potensial. Melakukan inovasi dalam setiap bidang teknologi agar menghasilkan daya cipta dan berjasa bagi kemajuan teknologi. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan keharmonisan masyarakat bagi suatu badan hukum atau perusahaan yang baik yang ada di masing-masing wilayah selama bekerja sama dengan karyawan Seiko Epson di seluruh dunia, sekaligus mencapai kebersamaan dan kemakmuran global yang nyata. Misinya adalah bertekad untuk menjadi perusahaan atau pabrik printer yang terbesar dan terkuat di dunia, selalu fleksibel dalam menghadapi perubahan produksi, meningkatkan daya saing dalam sumber daya manusia, biaya, kualitas, dan pengiriman. Ya, PT Epson di Indonesia. Pada tanggal 7 Mei tahun 2000, Epson Singapura PTE Mandiri, cabang di Jakarta dengan nama Jakarta Regional FC Office, berlokasi di Wisma Kyoi Prince lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3 Jakarta. PT Epson Indonesia merupakan prinsipal merek Epson di Indonesia yang sebelumnya
untuk ditangani oleh PT Metrodata sebagai sole distributor. Pembentukan tersebut didasarkan pada respon terhadap pasar. Maka pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 diresmikan PT Epson Indonesia EIN sebagai prinsipal untuk produk-produk Epson di Indonesia berdasarkan surat dari Badan Penanaman Modal nomor SP PMA BPM nomor 533 PMA 2000 tertanggal 6 Juli tahun 2000. Secara struktur organisasi global PT Epson Indonesia berada di bawah Regional Epson Singapura PTE (ESP). Ya. Fungsi dari adanya prinsipal ini adalah untuk melakukan pengawasan harga dan distribusi barang-barang mulai kedatangan barang hingga barang tersebut sampai di tangan konsumen. Oleh karena masih berada di bawah kantor regional, maka secara sistem informasi, sistem distribusi maupun sistem kepegawaian masih berada di bawah kontrol ESP tersebut. Fokus pangsa pasar dari Epson pada masa awal berdirinya hanya terbatas pada retail market, artinya hanya terbatas dalam memasarkan unit-unit yang digunakan oleh perorangan dengan menggunakan jalur distribusi melalui master, dealer, dan kemudian disalurkan ke toko-toko komputer, reseller, sebelum sampai ke tangan konsumen. Ya. Pada tahun 2006, PT Epson Indonesia mendirikan Departemen Bisnis atau Corporate Sales untuk segmen korporasi, di mana jalur distribusi barang melalui sistem integrator (SI) yang menjadi rekanan para pelanggan. Di dalam Departemen Bisnis atau Corporate Sales sendiri terbagi di atas 3 segmen, yaitu segmen pemerintahan, government, segmen swasta, enterprise, dan perusahaan kecil menengah, small medium enterprise. Untuk jumlah karyawan, saat ini PT Epson Indonesia memiliki 104 orang karyawan dengan berbagai status karyawan, yaitu temporary staff, contract staff, dan permanent staff. Berikut adalah strategi perkembangan perusahaan. PT Epson Indonesia memiliki target untuk memberikan sesuatu yang lebih bagi konsumen Indonesia, yang pada gilirannya semakin memperkuat pangsa pasar produk Epson di Indonesia. Strategi yang diterapkan Epson yakni dengan memberikan solusi produk dan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, selanjutnya, selain itu, Epson mengklaim akan terus menjaga kualitas produk. Saat ini Epson menjual serangkaian produk printer SIDM, Dotmetric, Facebook, dan TM, inkjet, laser, LFP termaksud consumables-nya, dan produk-produk lain seperti scanner dan proyektor LCD. Berikut adalah kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional. Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan multinasional di Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan beberapa regulasi pemerintah tentang program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menurut pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemerintah memberikan penguatan pada kebijakan program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sebagai upaya untuk, yang pertama, meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, meningkatkan transparansi atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga,
memfasilitasi investasi sosial dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Socially Responsible Investment (SRI). Selanjutnya, jadi tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien. Ya, berikut adalah analisis perkembangan perusahaan Epson di Indonesia. PT Epson Indonesia beroperasi di bawah kendali kantor regional Epson Singapura (PTE) Ltd. Saat ini PT Epson Indonesia yang bertempat di Jakarta telah memiliki 20 lokasi purna jual, 5 Epson Sales dan Service, dan 17 Epson Service Center di 22 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Pontianak, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Jember, Manado, Cirebon, Purwokerto, Madiun, Bogor, Cikarang, Serang, Bali, dan Banjarmasin. Ya, selanjutnya, dengan didukung oleh distributor-distributor yang berpengalaman dan jaringan dealer yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia, PT Epson Indonesia telah mampu memperluas penjualan ke seluruh pelosok Indonesia. PT Epson Indonesia kini memasarkan produk printer SIDM, dot matrix, inkjet, laser, LFP, termasuk consumablesnya, dan produk-produk lain seperti scanner dan proyektor LCD. Ya, hanya sekian presentasi untuk UAS mata kuliah Ekonomi Internasional. Saya Letio Solet mengundurkan diri. Terima kasih. Semoga dengan mempresentasikan hasil UAS ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.